Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Coding. Sebelum kita lanjut untuk integrasi ke sisi front end, ada baiknya kita menstandarisasi bentuk dari respon kita dulu ya. Nah, jadi ceritanya di sini teman-teman, kita pergi ke folder app HTTP, kemudian kalau kita lihat di bagian book controller kita udah berhasil ngirim JSON respon yang bentukannya seperti ini ya. Dan kemarin kita juga udah belajar gimana cara menggunakan Laravel resource. Nah, sekarang aku pengen hasil dari yang di return itu lebih terstruktur, lebih rapi gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di sini teman-teman, kita bisa menambahkan yang namanya custom response gitu. Dan mungkin di sini karena ceritanya kita menggunakan Laravel itu based on PHP OOP, jadi di bagian sini kita bisa lihat bahwa ternyata book controller itu nge-extend ke kelas controller, dan controller itu adalah yang file yang ada di sini gitu. Jadi segala macam yang diimplementasi di sini itu bisa kita gunakan di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ada beberapa thread yang udah di handle dan kita nggak perlu ganggu. Tetapi di sini kita bisa nambahin beberapa metode public gitu yang bisa diakses di controller turunannya gitu. Nah, jadi di sini aku mau bikin namanya public function. Oke, kita beri nama apa ya enak? Hmm, send respon aja deh, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian berikutnya di sini dia bakal nerima dua parameter. Yang pertama adalah apa yang mau kita tampilkan. Mungkin di sini kita beri nama result dan message yang mau kita munculkan gitu. Kira-kira seperti ini. Dan bentuk responnya itu sendiri adalah sebuah objek yang ada key di sini seperti success. Kemudian kita kasih tahu suksesnya true. Kemudian message-nya adalah message yang kita peroleh dari sini. Oke. Dan kemudian berikutnya di sini kita bisa kirimkan datanya, dan data itu kita peroleh dari result. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita udah bikin satu objek respon, nanti kita return teman-teman. Jadi kita tinggal return aja menggunakan function respon. Kemudian langsung kirim di sini jadi JSON. Kemudian kita return responnya dan kasih status 200 seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar ke depan kita nggak menuliskan respon JSON berulang-ulang lagi, dan struktur dari respon kita jauh jadi lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di sini kita bisa nambahkan satu lagi deh untuk error. Jadi aku beri nama di sini public function send error. Oke, dengan parameter yang pertama adalah error, kemudian error message-nya di sini. Dan untuk error message itu sendiri sih biasanya kan bisa lebih dari satu ya. Jadi kita bikin aja di sini inisialisasinya mtrI. Kemudian di sini kita kasih tahu code-nya 404. Kira-kira seperti itu secara default ya. Dan tentunya nanti kita bisa nge-rewrite lagi. Kemudian berikutnya lagi di sini kita copy saja responnya. Kemudian untuk suksesnya kita ganti jadi false. Kemudian di sini kita kirim message errornya. Dan untuk datanya nggak perlu ada. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini kita bisa bikin sedikit kondisional di sini. Jika errornya itu kosong, jadi Laravel itu punya empty, ini bawaan Laravel kayaknya ya. Untuk ngecek kira-kira error message kita itu kosong atau enggak gitu. Jadi ceritanya kan array nih untuk ngecek apakah empty atau enggak. Nah, jika enggak empty, nah di sini kita bisa nambahin apa namanya key data di sini yang berisikan error message-nya gitu. Jadi ceritanya ada error message itu yang punya errornya, ada yang enggak gitu. Jadi kalau misalnya errornya itu keket sama kita bakal nampilin kita bakal nambahin key baru di sini sehingga seolah-olah di sini nanti ada data error message gitu teman-teman.
Kira-kira bentukannya seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak ada atau kosong, ya udah eh, kita cuma kirim di sini suksesnya apa dan errornya apa gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi error kita itu bisa kita define ada message-nya atau enggak. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini tinggal kita return aja seperti biasa menggunakan function respon. Kemudian kita kirim menggunakan JSON dan responnya kita kirim dan untuk parameter keduanya kita gunakan code yang ada di sini. Gitu. Tentunya nanti bisa kita rewrite lagi. Oke, oke. Di sini, oh ya, sorry. Ini kelebihan. Oke, di sini udah oke, di sini kelebihan juga. Kebiasaan aku ini. Dan jangan lupa titik koma. Udah jarang aku pergi ke backend, jadi sering lupa ngasih ini semicolon. Karena di JavaScript ini penting gak penting. Oke, jadi untuk template send response sama send error kita udah jadi. Sekarang yang jadi pertanyaan gimana sih cara makainya? Nah, kebetulan sekarang itu kita cuma butuh untuk si apa ini tadi doang. Siapa namanya? Untuk nge-send respon doang, teman-teman. Nah, jadi di sini tinggal kita apa namanya? Manggil. Karena ceritanya dia itu inheritance dari si base dari si controller ini. Kan dia nge-extend nih, teman-teman. Jadi artinya kita bisa mengakses properties atau metode yang ada di sana. Jadi kita tinggal manggil aja seperti ini nih, this. Nah, dan kebetulan namanya tadi adalah send response. Dan kita perhatikan di sini ada dua parameter. Berarti yang pertama itu adalah datanya atau result yang mau kita tampilin. Kemudian yang kedua itu adalah message-nya. Berarti teman-teman bisa tuliskan aja di sini successfully get books. Oke. Nah, kira-kira sesimpel ini. Dan nanti jika kalau misal kita mau nambahin table baru seperti kategori atau misalnya transaction, ya udah kita tinggal gunakan ini sekali aja. Jadi ini bisa membantu kita untuk menerapkan prinsipal dry. Don't repeat yourself gitu. Biar codingan kita lebih rapi dan lebih mudah untuk di manage. Bayangkan jika misalnya codingan kita udah banyak, terus kita perlu merubah di banyak tempat. Nah, menggunakan cara seperti ini, cukup ubah di satu tempat aja, struktur dari respon kita berubah di semua tempat. Jadi, ini sangat aku rekomendasikan ya ke teman-teman untuk mengimplementasikan hal-hal yang seperti ini. Apalagi jika kita punya metode atau util yang sering digunakan, ya kalau misalnya sering dipakai di tempat lain, nggak ada salahnya kita jadikan aja public method seperti ini dan tinggal dipakai di controller lainnya. Nah, lanjut kita coba testing kira-kira dapat nggak responnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita dapat sending respon dan di sini kenapa? Oh ya, agak lambat. Kenapa seperti itu? Karena ceritanya aku barusan ninggalin laptopnya dan ini baru jalan projectnya, makanya agak loading dikit. Maka kalau aku send lagi ini kencang, nah ya kan, aku send lagi kencang. Dan teman-teman bisa melihat di sini, kita punya struktur, oh ternyata sukses, kemudian dapat message, kemudian baru deh dikasih tahu, oh ini adalah data yang kita request gitu teman-teman. Sorry ini salah pencet. Tuh, sehingga bentukan respon kita jauh lebih humanis dan mudah untuk dibaca. Oke, setelah itu kita bakal pindah ke front end teman-teman. Nah, teman-teman silakan buka front end Next.js kita kemarin. Oke, di sini. Dan aku buka aja ya menggunakan text editor favorit aku yaitu Visual Studio Code. Kemudian seperti biasa kita jalankan menggunakan command npm run dev. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, harusnya dia udah berjalan. Dan kalau kita buka di localhost 3000, harusnya kita mendapatkan tampilan ini. Nah, kita coba login dulu ya. Oke. Kita login dulu. Kemudian kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, berarti ini udah selesai ya. Nah, kemudian berikutnya nih teman-teman, aku sangat sarankan teman-teman untuk nonton YouTube aku dulu nih sebelum pindah ke front end. Karena ceritanya di sini kita membahas tentang bagaimana cara menggunakan React sebagai library UI kita. Hanya saja frameworknya adalah Next.js. Nah, teman-teman bisa melihat yang versi fundamentalnya di sini.
Tapi jika teman-teman di sini ingin lihat yang versi integrasi dengan API, itu bisa nonton yang ini, ya, yang ini dan yang ini. Cukup lama sih 2 jam, tapi worth it sih menurut aku. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini kita akan masuk ke sisi front end, dan kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita punya dashboard. Dan kalau misalnya aku mau perhatikan, ini kita berada di halaman dashboard gitu teman-teman. Jadi di Next.js itu sendiri, kalau kita ngebikin sebuah file, maka file itu otomatis bakal jadi root-nya aplikasi kita. Jadi dashboard yang aku tulis di sini sama dengan root dashboard yang ada di sini. Nanti bakal kita coba praktek. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ternyata ada app layout. Di dalamnya ada header yang judulnya adalah dashboard. Kira-kira seperti ini. Kita coba lihat dulu ya komponen app layout. Kalau kita perhatikan di sini dia ngisi ada pack content, kemudian di sini ada pack heading dan navigation-nya. Kalau misalnya kita hapus navigation, apa yang terjadi? Oke. Maka dashboard yang ini hilang, berarti kita bisa pergi ke komponen navigation dan di sini kita bisa nambahin navigation link. Jadi teman-teman tinggal kopas aja di sini, terus bikin satu lagi namanya books. Oke. Dan untuk href-nya itu kita arahin ke books, kira-kira seperti ini. Maka untuk menunya akan bertambah, yang satu dashboard, yang satu lagi books. Hanya saja ketika aku klik seperti ini, dia bakal not found karena ceritanya rootnya memang nggak ada. Nah, sekarang kita bakal nambah root baru. Teman-teman tinggal buka, bikin file baru, bikin di sini namanya book.js. Oke. Kemudian berikutnya kita bikin komponen React sederhana. Kita bikin aja namanya di sini adalah book packs. Kira-kira seperti ini. Dan mungkin untuk penamaannya enaknya ya udah dah biar aja. Dan berikutnya kita bikin komponen functional React seperti ini, export default book pack. Kemudian kita tinggal return aja nih teman-teman. Return apa yang mau kita return, misalnya hello world, kira-kira seperti ini. Maka kita udah ngebikin satu blank halaman sederhana yang tertaut ke root books. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini hello world. Jadi kalau misalnya aku back lagi ya, aku klik books. Nah, dia bakal pindah ke hello world dan teman-teman bisa perhatikan ini udah SPA ya, nggak ada refresh lagi kalau kita bernavigasi antar satu root ke root lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kok nggak sama ya tampilannya? Oke, nah kalau misal kita perhatikan lagi di sisi dashboard, ternyata di dashboard itu dia punya komponen yang namanya app layout teman-teman. Berarti di sini teman-teman bisa copy paste aja nih yang kita butuhkan. Berarti tinggal kita copy saja nih semua yang ada di dashboard. Terus pindahin ke books di bagian region, paste seperti ini, save. Kemudian untuk head-nya itu kita ganti jadi book gitu, kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya lagi di sini kita kasih di sini misalnya hello world. Dan berikutnya jangan lupa kita impor dulu nih si app layout-nya. Berarti teman-teman tinggal copy saja ini. Kemudian di paste. Nah, sesimpel itu aja. Sehingga tampilan dari books kita itu akan jadi lebih clean dan lebih enak untuk dilihat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di sini kita akan mencoba untuk nge-fetching data dari backend kita nih. Gimana caranya? Oke, mungkin di bagian hello world itu nanti kita bakal ngasih list dari buku yang ada di database kita. Nah, sebelum itu kita bakal coba untuk fetching nih. Gimana cara fetchingnya? Nah, teman-teman coba cek dulu di bagian src, kemudian di bagian lib. Itu kita punya yang namanya Axios. Axios yang udah di-create gitu, agar custom. Jadi ceritanya kita punya sebuah Axios yang udah kita define. Jadi kita bisa import ini. Agar nanti kita bisa berkomunikasi ke backend. Karena pada dasarnya ketika kita mau nge-hit ke backend, itu kita menggunakan XML HTTP request ke sisi Laravel-nya. Nah, jadi di sini kita tinggal impor aja. Kita impor. Kalau kita cek di sini dia export default, berarti impor Axios from lib, kemudian lib Axios, kira-kira seperti ini. Dan berikutnya
kita bakal menggunakan React Hooks gitu dari React. Yang pertama kali kita gunakan itu adalah use effect di sini. Dan di sini teman-teman kita bisa bikin sebuah function tersendiri untuk nge-fetching datanya. Jadi di sini aku beri nama fetchBook, kira-kira seperti ini, yang nanti bakal nge-return data yang kita store dari respon kita, kira-kira seperti itu. Oke, dan next lanjut lagi di sini, kita bakal jalankan await, Axios, kemudian get. Kemudian jangan lupa ditambahkan async di sini agar kita bisa melakukan proses asinkronus menggunakan async await. Kemudian berikutnya kita tambahkan di sini URL dari backend kita. Di backend kita adalah Vasul 8000, kemudian API books. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal console log aja sih sebenarnya di sini untuk ngecek kira-kira datanya dapat atau enggak. Nah, function ini itu kita bakal jalankan sekali ketika komponen di mounting. Jadi teman-teman kita bakal menggunakan use effect di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan dependensi di sini agar ngasih tahu ke React bahwa semua function yang ada di dalam sini hanya dijalankan satu kali saja. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih confused, aku saranin tonton tutorial aku yang sebelumnya ya. Nah, kemudian next lagi di sini kita refresh. Nah, kalau kita inspect dan kita lihat di sisi konsol, nah harusnya di sini kita mendapatkan return data dari si Laravel tadi melalui Axios gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa akses datanya menggunakan objek data, kemudian data lagi, baru deh datanya. Jadi untuk strukturnya itu sendiri seperti ini. Berarti kita bisa ngedestruct aja seperti ini, data. Kemudian nanti yang kita return itu adalah data titik data. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi yang kita mau gunakan di sini adalah kita nggak mungkin nge-return datanya dan kita biarin aja datanya di sini ngambang. Nah, jadi di React itu sendiri dia punya hook yang namanya useState yang tujuannya adalah untuk menampung state kita agar nanti bisa digunakan di sisi komponen. Nah, jadi teman-teman kita bikin dulu sebuah state baru di sini. Kita beri namanya books, kemudian kita bikin nama set state-nya adalah set books. Kira-kira seperti ini. Dan kita initialisasi menggunakan empty array. Kira-kira seperti itu. Karena ceritanya jumlah data books itu pasti lebih dari satu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman, daripada kita nge-return, kita langsung aja gini, set books, kemudian data. Kira-kira seperti itu. Maka di sisi komponen kita bisa melakukan perulangan teman-teman. Jadi kita lakukan aja perulangan seperti ini. Books.map kira-kira seperti itu. Kemudian setiap kali perulangan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mungkin menampilkan datanya, tentunya seperti itu. Mungkin di sini aku mau bikin menggunakan paragraf aja dulu. Jadi di sini aku mau panggil book.id gitu. Kemudian aku mau ngerender misalnya apa lagi ya, book.name gitu. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita save gitu. Dan jangan lupa setiap kali melakukan perulangan pada React agar dia mudah untuk nge-maintaining state-nya. Setiap kali ada perubahan, kita harus nambahkan key agar render dari React kita itu nggak ngaco. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita cek di sisi browser. Ini browser aku kayaknya lagi nge-hang. Oke, kita close dulu ya. Kita tunggu dulu. Kenapa ini browsernya nge-hang? Oke, di sini kita buka localhost 3000. Kita coba ke dashboard. Oke, dan kita akses books. Kita dapat error di sini teman-teman. Item.id. Oh, karena ceritanya aku salah manggilnya. Harusnya di sini tertulis book ID. Oke, kebiasaan aku pakai keyword item. Nah, sehingga kalau kita refresh di bagian sini, harusnya kita mendapatkan dua data gitu teman-teman, sesuai yang sudah kita peroleh dari database gitu. Nah, jadi kita dapat datanya di sini. Nah, sekarang tugas kita ya hanya menampilkannya saja gitu.
Dan kita bisa nanti modifikasi lagi agar tampilannya jadi lebih bagus lagi. Nah, mungkin di sini sebelum kita tutup, aku mau ngasih sedikit best practice-nya seperti apa. Jadi di sini kita bisa nambahin loading, kira-kira seperti ini, dan kita bisa menambahkan error gitu. Jadi seandainya terjadi error ketika kita nge-get data, akan tampil ini. Jika sedang loading, kita akan tampilkan apa. Nah, di sini kita bikin set error dan set loading. Oke. Nah, untuk error sendiri 0 aku bikin di awalnya ya. Kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita bisa nge-wrap di dalam try and catch, kira-kira seperti ini. Kemudian, ketika kita ingin melakukan request ke server, kita set loadingnya true. Kemudian, kalau udah selesai, di sini kita bisa menggunakan finally. Kita kasih tahu, oh loadingnya false atau udah selesai. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sisi error, seandainya ada error, kita bisa nge-set error di sini. Kira-kira seperti itu. Dan apa yang mau kita set yaitu error message. Kira-kira seperti ini. Dan terakhir, untuk menggunakan loading, nah teman-teman kan bisa melihat di sini ya. Kalau misalnya aku refresh, itu ada jeda ya sebelum itu ditampilkan. Nah, daripada kita nunggu jedanya itu, ada lebih baik kita mengasih feedback ke user bahwa ini sedang loading datanya. Nah, di sini teman-teman bisa nampilin loading gitu. Jadi di sini di bagian region kita tambahkan loading. Jika loading, maka kita tampilkan loading. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu apa maksud dari ini seperti if else ya. Yang maksudnya adalah jika kondisional di sebelah kiri itu benar atau true, maka dia akan return ini. Kemudian ini adalah else-nya. Jika nggak terpenuhi, maka dia akan menampilkan ini. Dalam hal ini karena ceritanya loadingnya itu true pertama ketika dia memproses, kemudian kalau udah selesai false, baru deh dia tampilkan datanya. Nah, di sini kalau misalnya kita refresh lagi, nah maka ada loading sebentar ya, baru dia menampilkan datanya. Nah, sebenarnya sih jangan kita taruh di sini ya teman-teman. Jadi mungkin aku mau pindahin dulu, better jangan di sini. Better kita taruh loadingnya di sini teman-teman. Jadi kita bikin dulu di sini loading, kira-kira seperti ini. Jika loading, maka kita tampilkan loading. Jika enggak, baru deh kita tampilkan list dari buku kita. Oke, kita coba lagi refresh. Nah, akan ada tampilan loading di sini. Kemudian baru deh datanya muncul. Dan untuk masalah UI, nanti aku bakal ajarin ya di next tutorial. Kita akan menggunakan table agar biar lebih rapi lagi. Dan untuk loading, kita bisa menggunakan skeleton. Tapi untuk sekarang jangan dulu. Nah, kemudian berikutnya, jika terjadi error, misalnya terjadi error nih. Nah, teman-teman sebenarnya sih bisa nampilin errornya. Ya, teman-teman bikin aja seperti ini. If, mungkin enaknya di mana ya? Mungkin kita bikin aja di sini. If, jika ada error, kita bakal nge-return misalnya di sini error gitu. Atau ya errornya aja langsung di sini. Kita bisa nge-return. Nah, kita coba simulasi. Misalnya aku nih tipe nih ya. Tuh, kira-kira seperti ini. Kemudian aku refresh. Nah, teman-teman bisa melihat di sini request file with status code 404. Dan tentunya untuk error ini bisa kita bagusin lagi di next session. Dan untuk sekarang minimal teman-teman udah tahu, oh jika ada error kita bisa handle menggunakan cara yang seperti ini. Oke, mungkin aku perbaiki lagi. Dan jika aku refresh, nah, maka tampilan kita udah jadi dan proses fetching dari backend dan integrasi ke frontend itu udah selesai. Oke, terima kasih udah bersama dengan Top Coding. Stay tune dan see you next time.